Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya, Mikaela Dinda, akan menjelaskan mengenai diet rendah gula beserta dessert yang akan diolah. Pada bagian pertama, kita akan memasuki mengenai pengertian gula. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi. Gula banyak dijual dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk memberi rasa manis pada makanan atau minuman. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita sudah tidak asing dengan gula. Jika kita membuat minuman atau makanan, kita pasti akan menggunakan gula, walaupun jumlahnya banyak atau sedikit. Jenis gula itu ada banyak. Apa saja? Gula adalah struktur paling sederhana dari karbohidrat seperti yang saya terangkan pada slide sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, sumber karbohidrat ada nasi, mie, roti, kentang, buah-buahan, dan lain sebagainya. Jika kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, tubuh akan memecahnya terlebih dahulu jadi bagian terkecil yakni gula. Kemudian tubuh baru bisa menyerap dan memprosesnya lebih lanjut. Nah, glukosa dan fruktosa adalah jenis gula paling sederhana dibandingkan sukrosa. Glukosa dan fruktosa sama-sama termasuk golongan gula yang dinamakan monosakarida. Ini adalah jenis gula yang paling kecil dan tidak dapat dipecah lagi. Berbeda dengan sukrosa, sukrosa termasuk ke dalam jenis disakarida. Itu artinya, sukrosa terbuat dari gabungan dua monosakarida. Dua monosakarida pembentuk sukrosa ini adalah glukosa dan fruktosa yang menyatu. Bisa dibilang, sukrosa adalah gabungan dari fruktosa dan glukosa. Sukrosa bisa kita temui pada tebu, glukosa pada gula pada umumnya, dan fruktosa pada buah-buahan. Bahan makanan sumber gula seperti yang sudah diterangkan dalam slide ketiga, yakni ada mie, roti, nasi, kentang, buah-buahan, dan lain sebagainya. Tentu saja dalam pembuatan dessert tidak terlepas dari gula, karena dessert adalah makanan penutup yang biasanya disajikan dengan rasa yang manis. Nah, dessert dengan indeks glikemik atau IG tinggi adalah dessert yang mengandung karbohidrat tinggi, di mana karbohidrat tersebut diproses secara cepat oleh tubuh dan menyebabkan kadar gula darah meningkat. Jika kita melihat fenomena pada saat ini, tren penjualan dessert pada saat ini adalah dessert box yang dikemas dalam toples kotak dan berisi komponen yang manis serta legit. Kita juga dapat menemui pada cookies atau roti. Kategori indeks glikemik ada 3. Yang pertama, indeks glikemik rendah bernilai 55 atau kurang dari 55. Yang kedua, indeks glikemik sedang berkisar 56 sampai 69, dan yang ketiga ada indeks glikemik tinggi bernilai 70 atau lebih dari 70. Semakin tinggi indeks glikemik, maka karbohidrat akan semakin cepat diproses dan menyebabkan gula dalam darah meningkat. Tujuan diet rendah gula untuk penderita diabetes ada 4. Yang pertama, mempertahankan kadar glukosa dalam darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin dan obat penurun glukosa oral serta aktivitas fisik. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum normal. Yang ketiga, memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal. Yang keempat, menghindari atau menangani komplikasi akut pasien yang menggunakan insulin seperti hipoglikemia, komplikasi jangka pendek dan jangka lama, serta masalah yang berhubungan dengan latihan jasmani. Cara mengolah dessert rendah gula ini tentunya disesuaikan dengan kondisi pasien diabetes atau orang-orang yang memang membutuhkan konsumsi gula rendah.
Yang pertama, mengurangi 50% gula dalam standar resep kue sehingga tidak mengonsumsi gula terlalu banyak. Yang kedua, menggunakan stevia. Stevia merupakan pemanis alami yang tidak mengandung glukosa dan ini dianggap lebih aman untuk penderita diabetes atau orang yang membutuhkan diet rendah gula.